Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang kode etik dan profesi humas. Bicara tentang kode etik dan profesi humas, berarti kita bicara tentang hal apa saja yang harus tepat dilakukan dalam profesi. Khususnya di sini adalah bidang kehumasan. Nah, apa itu profesi humas? Bagi PR adalah suatu profesi yang menciptakan pengertian publik lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik atau masyarakat terhadap suatu individu atau organisasi. Jadi di sini katakan bahwa profesi seorang humas itu adalah profesi yang menciptakan pengertian kepada halayak hingga dapat atau memperoleh kepercayaan lebih bagus lagi, khususnya kepada perusahaan. Nah, ciri-ciri profesi humas bagaimana? Pertama, dia memiliki kemampuan atau skill yang di bidang hubungan kemasyarakatan ya atau PR itu sendiri. Nah, kemampuan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan ataupun juga dari pelatihan-pelatihan. Dan ada kode etik yang secara formal harus ditaati oleh seorang PR ya, kemudian memiliki tanggung jawab yang dan integritas yang tinggi terhadap profesinya, kemudian khususnya kepada organisasinya, kemudian memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, dan memiliki kemampuan manajerial yang tepat, yang bagus di bidang humas. Oke, berikutnya tentang kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, tanda atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan kode etik profesi ini suatu tatanan etika yang telah disepakati dan ditetapkan sehingga dapat diterima oleh kelompok profesi tersebut. Nah, di dalamnya ada aturan atau pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi tersebut. Tentu saja sesuai etikanya. Nah, di sini ada jenis-jenis kode etik humas ya. Pertama, code of conduct, yaitu kode etik perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien atau pimpinan, media, dan perilaku terhadap rekan seprofesinya. Kemudian code of profession, ini standar moral bertindak etis dan memiliki kualifikasi secara kemampuan tertentu tentunya dalam melakukan profesi secara profesional. Yang ketiga, Code of Publication. Ini standar moral dan etis dalam melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publikasi yang positif. Artinya dalam mempublikasikan suatu berita, ada kode etik yang harus ditaati oleh seorang PR. Code of Enterprise ini menyangkut aspek hukum, perizinan dan usaha, undang-undang atau hak cipta dan merek. Artinya PR dalam melakukan mungkin publikasi atau pekerjaannya tidak boleh melanggar hukum. Jadi ada ketentuan yang harus ditaati oleh seorang PR. Berikutnya kita bicara tentang fungsi kode etik profesi humas. Pertama, dia melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Jadi di sini adanya kode etik itu sebagai independensi bagi tenaga pekerja, khususnya PR dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Ya, nah ini juga berarti ada aturan main di sini yang disepakati, yang ditaati dan diikuti oleh para PR khususnya ya atau karyawan lain yang tidak boleh dilanggar. Kemudian melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Artinya apa? Ya, ada pakem-pakem aturan main yang harus ditaati oleh seorang PR dalam menjalankan profesinya. Nah, ini berarti melindungi agar pemimpin tidak melakukan kesalahan. Ya, kemudian berikutnya adalah bicara tentang prinsip etika profesi humas. Pertama, tanggung jawab. Ya, kode etik di sini juga sebagai standar adanya tanggung jawab yang harus ditaati oleh seorang PR. Kebebasan, ya. Seperti dikatakan tadi bahwa
adanya etika profesi ini membantu karyawan atau petugas PR dari mungkin campur tangan pemerintah ya. Jadi artinya kebebasan yang bisa dilakukan oleh seorang PR namun tidak melanggar koridor-koridor yang sudah ada dalam aturan main di etika profesi. Jujur dalam menjalankan profesinya, kemudian adil dan otonomi ya. Di sini artinya apa? Ada kebebasan yang menaungi berdasarkan ruang lingkup profesinya. Oke, demikian penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat bicara tentang etika dan kode etik profesi. Next akan dikasih tugas kalian membuat video praktis tentang etika profesi macam-macam. Miss kalian boleh ambil yang PR-nya atau mungkin profesi lain, yang penting kalian paham tentang kode etik suatu pekerjaan atau profesi tertentu ya. Selamat belajar, semangat untuk menjadi seorang PR yang profesional. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.